sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Yunda Sari Patiji dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen, kelas I Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang pasar faktor tenaga kerja dan tanah. Yang pertama, konsep-konsep dasar. Beberapa konsep dasar yang harus diketahui untuk menganalisis faktor produksi yaitu A. Faktor produksi sebagai permintaan turunan. Permintaan terhadap suatu barang dikatakan permintaan turunan jika permintaan terhadap suatu barang tersebut sangat tergantung pada permintaan terhadap barang lain. Kemudian konsep dasar yang kedua yaitu faktor produksi substitusi dan komplement. Hubungan antar faktor produksi dikatakan bersifat substitusi jika penambahan faktor produksi satu mengurangi penggunaan faktor produksi yang lain. Pertanyaan C. Hukum pertambahan hasil yang makin menurun. Penambahan penggunaan faktor produksi pada awalnya memberikan tambahan hasil yang besar, namun makin lama dengan tingkat penambahan yang makin menurun. Bagian D. Efek substitusi dan output. Analisis efek substitusi dalam pasar faktor produksi. Jika terjadi kenaikan harga suatu faktor produksi, maka penggunaan input dikurangi. Untuk menjaga tingkat output perusahaan menggunakan lebih banyak faktor produksi yang harganya yang relatif murah. Analisis efek output yaitu suatu faktor produksi dikatakan normal jika penambahan skala produksi menambah penggunaan faktor produksi. Sebaliknya, faktor produksi dikatakan inferior bila penambahan skala produksi justru mengurangi penggunaan faktor produksi. Kemudian yang kedua, faktor-faktor penentu permintaan faktor produksi. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan terhadap faktor produksi yaitu A. Harga faktor produksi. Harga faktor produksi adalah upah dan gaji untuk tenaga kerja atau sewa untuk barang, modal, dan tanah. Jika faktor produksi bersifat normal, makin murah harganya dan makin besar jumlah yang diminta. Kemudian faktor yang kedua itu permintaan terhadap output. Makin besar skala produksi, makin besar pula permintaan terhadap output, kecuali input tersebut telah inferior. C. Permintaan terhadap faktor produksi lain. Permintaan terhadap faktor produksi substitusi mesin meningkat, maka permintaan terhadap tenaga kerja menurun. Bagian D. Harga faktor produksi yang lain. Permintaan terhadap suatu faktor akan meningkat bila harga faktor produksi substitusinya makin mahal. Kemudian E. Kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi dapat menambah atau mengurangi permintaan terhadap faktor produksi. Jika kemajuan teknologi meningkatkan produktivitas, maka permintaan terhadap faktor produksi meningkat. Sebaliknya, kemajuan tersebut menurunkan permintaan tenaga kerja bila hubungan keduanya substitutif. Yang ketiga, penawaran faktor produksi. Penawaran tanah bersifat inelastis sempurna karena jumlah tanah terbatas. Penawaran tenaga kerja adalah total jumlah keinginan kerja yang diberikan oleh seluruh individu yang ingin bekerja yang ada di dalam pasar. Kemudian penawaran total tenaga kerja adalah total penawaran individu. Kemudian yang keempat, pasar tenaga kerja berstruktur persaingan sempurna atau perfect competition labor market. Dalam pasar tenaga kerja persaingan sempurna, pembeli maupun penjual tidak dapat memengaruhi harga pasar. Bagian A. Permintaan tenaga kerja dalam model satu faktor produksi variabel. Model permintaan tenaga kerja dalam satu macam faktor produksi variabel mengasumsikan hanya tenaga kerja yang dapat diubah-ubah jumlah penggunaannya. Dalam pasar tenaga kerja,
persaingan sempurna, kurva MRP merupakan kurva permintaan perusahaan terhadap kerja. Permintaan industri terhadap tenaga kerja adalah total permintaan perusahaan-perusahaan yang ada di dalam industri. Bagian B, permintaan tenaga kerja dalam model beberapa faktor produksi variabel. Penambahan penggunaan tenaga kerja dapat diimbangi dengan penambahan faktor produksi lainnya atau mesin. Yang kelima, pasar tenaga kerja berstruktur monopoli. Tenaga kerja dapat memiliki daya monopoli faktor produksi. Dengan daya monopoli, serikat pekerja dapat menentukan beberapa tingkat upah sesuai tujuan yang ingin dicapai. Yang keenam, monopsoni adalah suatu keadaan di mana dalam faktor produksi tenaga kerja hanya ada satu pembeli atau single buyer karena posisinya sebagai pembeli tunggal. Monopsoni atau pemilik daya monopsoni mempunyai kemampuan menentukan upah. Pengeluaran marginal sama dengan pengeluaran rata-rata. Singkatnya, keseimbangan perusahaan yang bergerak dalam persaingan dalam pasar persaingan sempurna tercapai bila MRPL sama dengan W sama dengan ME sama dengan AE. Pada tingkat keseimbangan merupakan eksploitasi monopsoni dalam upaya mencapai laba maksimum. A. Monopoli bilateral. Kondisi monopoli bilateral terjadi bila pekerja memiliki daya monopoli, misalnya melalui serikat pekerja, sementara perusahaan memiliki daya monopsoni. Yang ketujuh, pasar tanah. David Ricardo, yaitu ekonom Inggris abad ke-19, adalah ekonom pertama yang membahas mekanisme penentuan harga sewa tanah untuk pertanian. Menurutnya, harga sewa tanah sangat ditentukan oleh tingkat produktivitas tanah. Jadi, makin produktif atau subur harga sewa tanah makin mahal. Dia juga mengatakan bahwa tanah yang pertama kali digunakan adalah tanah yang paling subur. Akan tetapi, karena jumlah tanah yang subur yang relatif terbatas, maka jika kebutuhan pangan makin besar, permintaan tanah makin besar pula, sehingga tanah yang kurang subur pun disewa. Bagian A, modal sewa tanah Ricardo atau Ricardian model. Untuk memahami model grafis dari pemikiran Ricardo, dibuat beberapa asumsi. Yang pertama, berdasarkan tingkat kesuburannya. Tanah dibagi menjadi 3, yaitu kelas subur, sedang, dan tidak subur. Yang kedua, jumlah tanah yang subur lebih sedikit dari tanah yang sedang, dan jumlah tanah yang paling banyak adalah tanah yang tidak subur. Bagian B, kontekstualisasi model Ricardo. Karena penawaran tanah inelastis sempurna, maka penentuan harga jual atau sewa semata-mata ditentukan oleh sisi permintaan, sama halnya dengan faktor produksi lainnya. Dalam era modern, produktivitas tanah dari seberapa besar output yang dihasilkan karena memproduksi di lokasi tersebut.